Apa jadinya kalau sebuah kota dibakar sampai hangus, demi membangun kota baru di atas mayatnya sendiri? Ini bukan fiksi. Ini adalah kenyataan brutal yang VOC lakukan pada Jayakarta, sebuah nama yang kini tinggal kenangan. Coba bayangkan, sebuah kota yang punya sejarah, punya jiwa, tiba-tiba harus lenyap, hanya karena ambisi. VOC, dengan Jean Pierre Soon-Kon di garis depan, butuh sebuah pelabuhan, bukan sekadar tempat singgah, tapi pusat kendali, pusat segalanya. Dan pandangan mereka jatuh pada Jayakarta. Kecil, memang, tapi strategisnya luar biasa. Terjepit antara laut lepas dan sungai-sungai yang vital, dijaga oleh Kesultanan Banten yang perkasa. Tapi bagi Kon, Jayakarta bukan milik siapa-siapa, kecuali VOC. Negosiasi, itu basa-basi. Aliansi, rapuh seperti daun kering. Mereka datang bukan untuk berunding, mereka datang untuk mengambil. Akhirnya, pada 30 Mei tahun 1619 Masehi, sejarah berbalik arah. VOC menyerbu. Mereka tidak datang untuk merebut dan hidup berdampingan. Tidak. Mereka datang untuk menghapus. Jayakarta dibakar sampai hangus, sampai rata dengan tanah. Bukan karena perang besar, bukan karena perlawanan yang tak terhentikan, tapi hanya karena sebuah perintah. Perintah dari Kon yang dingin. Dari abu itu, dari puing-puing yang masih mengepul, mereka membangun sesuatu yang baru, sesuatu yang asing, sebuah kota yang namanya tidak pernah dikenal di tanah ini. Kota bernama Batavia. Dan inilah twistnya, teman-teman. Batavia bukan sekadar kota. Ia adalah sebuah pesan. Pesan yang kejam, bahwa sejarah, identitas, bahkan harga diri sebuah bangsa, bisa ditulis ulang oleh mereka yang memegang meriam, bukan kebenaran. Jayakarta. Nama itu punya arti kemenangan agung. Sebuah nama yang gagah, penuh kebanggaan. Tapi VOC menggantinya dengan nama Latin yang tak punya jiwa di tanah ini. Tak ada makna mendalam, hanya sebuah label asing. Sejak hari itu, kita hidup dalam kota yang lahir dari luka. Jakarta, kota yang kita kenal sekarang, dibangun di atas puing-puing Jayakarta. Di atas kehancuran yang disengaja. Batavia dibangun bukan untuk kita, bukan untuk rakyatnya yang telah baru badebot mendiami tanah ini, tapi untuk mereka, untuk orang-orang asing yang datang dari jauh dengan ambisi yang membara. Mereka datang bukan untuk beradaptasi, tapi untuk mendominasi, untuk menulis nama kita dengan aksara mereka sendiri, dengan narasi mereka sendiri. Ini adalah kisah yang membuka luka lama. Sebuah kisah tentang bagaimana identitas bisa dirampas, diganti, dan dicetak ulang. Ini adalah pengingat betapa berharganya sebuah nama, sebuah sejarah, sebuah identitas. Karena yang hilang dari Jayakarta bukan cuma nama, tapi juga harga diri satu bangsa yang dipaksa tunduk. Ini bukan hanya cerita tentang masa lalu. Ini adalah cermin yang merefleksikan bagaimana sejarah membentuk kita hari ini. Kisah-kisah seperti ini penting untuk kita ingat dan pelajari. Jangan sampai sejarah terulang kembali. Dan jangan sampai kita lupa siapa diri kita sebenarnya. Kalau kalian merasa kisah ini penting dan menggugah, jangan lupa berikan jempol kalian ke atas. Bagikan video ini ke teman-teman kalian, agar lebih banyak lagi yang tahu kisah di balik kota yang kita pijak ini. Dan tentu saja, subscribe channel ini untuk lebih banyak lagi cerita sejarah yang tak terungkap. Terima kasih sudah mendengarkan, dan sampai jumpa di video selanjutnya.